Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini tentang perasaan, ya. Bisa perasaanmu, bisa perasaannya. Nanti kita lihat apa yang terjadi dari koneksi ini. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana tentang hubungan saat ini atau perasaan, ya, yang energinya paling dominan atau paling tinggi, ya. Jadi kalau ini energimu, ya berarti mungkin di kamu. Kalau tidak, mungkin dari dirinya yang terkoneksi denganmu. Tetapi kalau mungkin koneksi dari readingan ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi padamu, berarti readingan ini bukan untukmu. Kenapa? Karena ini energi general, energi banyak orang. Saya hanya mengambil energi yang paling dominan atau energi yang paling tinggi sesuai tema kita. Dan begitupun juga ada beberapa yang mungkin tidak 100% energimu. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu mau 100% energi kamu, silahkan hubungi kontak WA saya. Ya, dan itu berbayar. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Ten of Wands. Wow, di sini ada perpisahan. Wow. Ya, koneksinya tentang seseorang yang mungkin sudah tidak bersamamu, ya, atau kamu sudah ya tidak bersamanya lagi, ya. Dimana ada beberapa yang mungkin cintanya ditolak, ataupun mungkin kondisinya masih trauma, ya, dengan apa yang dia lakukan sehingga akhirnya pergi menjauh, ataupun mungkin kondisinya ya di sini ada cinta beda agama, ya, ataupun tidak direstui orang tua, ataupun LDR yang akhirnya mengakibatkan untuk berpisah. Di sini ada cinta segitiga juga, ya, di mana akhirnya mungkin kamu sebagai pihak ketiganya yang mana akhirnya berusaha untuk oke, saya menerima takdirku, saya hanya bisa menjadi yang kedua, saya memilih untuk mencintaimu dalam diam. Ataupun mungkin juga kondisinya di sini ada beberapa yang terkoneksi dengan triparty, di mana pasangannya pergi dengan pilihannya, ya. Sudah mengikhlaskan, ya. Saya merasakan di sini ada energi keikhlasan, ada energi penerimaan, dan ya saya merasakan energinya juga di sini ingin ketenangan jiwa, ya. Kita lihat lagi di sini Two of Pentacles, ya. Berusaha memahami akan takdir, ya. Berusaha memahami akan takdirnya artinya ya kalau memang takdir saya seperti gini, ya sudah, saya ikhlaskan gitu, walaupun saya nggak mau, walaupun ini perih, walaupun ini pahit, ya. Tetapi di sini saya merasa ada beberapa yang mungkin menyesali, ataupun mungkin kondisinya membandingkan antara saat bersamamu dan bersama orang lain, ya. Saya merasakan juga energinya di sini ada beberapa yang mengingat kamu saat ini, ya. Bicara mengingat, mungkin sepi, mungkin merasa berbeda, ataupun mungkin sudah kena karma sehingga dia tersadarkan. Ini bicara tentang orang masa lalu, ataupun mungkin dirimu
Ya, kamu bisa menyesuaikan di mana kamu mengenangnya saat bersamanya, sudah berusaha melupakan tetapi tetap masih mengingatnya. Di sini ada energi twin flame yang tinggi saya rasakan di sini, lebih ingin mau datang kepadamu ya, tapi dia bingung bagaimana caranya. Kondisinya mungkin dia sudah mempunyai pasangan, kamu pun sudah mempunyai pasangan, dia tidak mau memperkeruh masalah ya. Walaupun dia sadar bahwa saya dulu bersalah kepadamu, saya menyakitimu, saya mengecewakanmu, saya menduakanmu, saya menyesal, tetapi saya bingung bagaimana caranya supaya saya bisa datang kepadamu meminta maaf. Karena di sini ada ego juga, di mana kamu ada mungkin memblok sehingga dia merasa bahwa kamu sudah tidak menerimanya lagi ya, tidak menginginkannya lagi, sudah marah kepadanya, kecewa kepadanya. Oke, berarti saya harus menghindar karena saya tidak diinginkan lagi. Ataupun mungkin kondisinya ya tadi ya, dia ego tidak mau mempunyai masalah, dan masalah ego ini artinya jangan sampai ke depannya punya masalah dengan pasanganmu atau pasangannya, ataupun mungkin kondisinya cintanya ditolak ya, karena ini ada yang mau datang penyesalan. Kenapa? Dia melihat kamu sekarang sudah jauh lebih baik. Bicara tentang lebih baik nih dari sisi finansial, kesehatan, dari sisi penampilan ya. Mungkin waktu kamu sakit-sakitan dia pergi, pada saat kamu tidak punya duit dia pergi, pada saat kamu lagi acak-acakan ya, urus ini urus itu sampai tidak urus dirimu sendiri, dia pergi dengan yang lain yang mungkin dia merasa bahwa dia lebih baik, lebih kaya, lebih sehat, lebih mapan, lebih cantik, lebih ini lebih itu ya. Tetapi sekarang kondisinya terbalik, di mana kamu bisa menunjukkan bahwa kehidupan saya sudah jauh lebih baik tanpamu. Tidak dinafkahi juga saya bisa cantik, tidak dinafkahi juga saya bisa ganteng. Kalau laki-laki ya perawatan ya, artinya seperti gitu. Artinya mungkin pada saat bukan dinafkahi juga ya, salah maaf. Maksudnya kalau wanita ya tidak dinafkahi, saya masih bisa cantik. Kalau laki-laki mungkin kamu sudah porotin saya. Nah ini mungkin bahasanya seperti gitu ya, karena biasanya kan laki-laki yang harus memberi. Kalau ada laki-laki mau kondo ya itu lain persoalan lagi. Karena di sini ada beberapa juga yang terkoneksi dengan laki-laki mau kondo. Ya, di mana koneksinya dengan cari perempuan yang lebih kaya. Maunya dinafkahi, padahal sebenarnya tidak boleh dinafkahi gitu. Dia yang harus menafkahi. Tetapi kondisinya di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya terkoneksi dengan laki-laki yang sudah hidung belang mau kondo pula. Pada saat sekarang koneksinya dia merasa bahwa kamu udah cantik nih, udah gagah nih. Ya. Bisa nggak ya kembali lagi? Bisa ya, kita kan punya masa lalu bersama gitu. Kamu masih lupa, kamu kan nggak mungkin melupakan saya begitu saja. Ya, tetapi dia merasa bahwa udah deh, kayaknya dia sudah tidak mau sama saya, ataupun ya saya mau dia bersama aku gitu. Tapi kamu yang datang kok, kamu yang datang dong ke saya. Seolah-olah kamu yang mau sama saya gitu. Padahal sebenarnya saya juga mau sama kamu, tapi untuk ungkapkan ini maunya saya yang, kamu yang ke saya gitu. Ya masih ego gitu. Padahal dia butuh, tapi pura-pura nggak mau gitu. Ya, dia lagi atur strategi gimana caranya. Ya, nah ini ada beberapa yang merasa bahwa oke, saya sudah mengikhlaskanmu, tapi kenapa dia datang lagi di ingatanku? Ya. Kok kamu lagi, sedikit-sedikit orang bilang lagi namamu, atau namamu sama dengan seseorang yang akhirnya mengingatkanku lagi padamu. Ya, aku ingat terus sama kamu, walaupun saya ingin berusaha untuk melupakan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana aduh pusing juga dengan kehidupan seperti gini. Ya, apalagi kamu sudah sukses, terbayang-bayang dirinya yang mana dulu mungkin menghinamu. Sudah miskin ya, akhirnya kamu sukses, lebih kaya dari dia, atau lebih kaya dari orang yang terkoneksi dengan dirinya saat ini. Oh udah jelek ya, udah hitam ya, udah ini. Saya bukan bilang rasis ya, tidak. Tapi ini koneksinya seperti gitu, dimana ada yang merendahkan pasangannya dari sisi kelemahan. Kelemahan mungkin dari secara fisik, finansial, ataupun dari segi keluarga. Mungkin dia keturunan ya, menginjak-injak karena dia kastanya lebih tinggi, jadi menginjak-injak, ataupun menghasut ya, untuk mencari pembelaan-pembenaran dari orang-orang sekeliling, masyarakat, publik dan segala macam, supaya dia dikatakan baik ya, lembut ya, dia yang jadi korban. Nah itu ya, jadi ada beberapa seperti gitu yang mana dia merasa malu terhadap dirinya,
Di mana ambisinya untuk memiskinkan dirimu, di mana ambisinya untuk bisa membuatmu lebih hancur, di mana ambisinya untuk bisa membuatmu terpuruk, ternyata tidak terwujud. Karena kamu sudah lebih up dan lebih legowo untuk bisa menerima keadaan kamu saat ini. Di mana kamu bangkit. Ya. Bangkit dari keterpurukan. Mungkin kemarin hutang kamu banyak, sekarang hutang kamu udah lunas, kamu bisa merawat diri. Atau sudah bisa punya untuk bisa menabung. Mungkin kamu punya beli properti, kendaraan. Ya dia lihat itu. Walaupun mungkin masih ngutang, tapi kan dia lihat, wah hidupnya nih baik-baik saja. Padahal dia nggak tahu bahwa saya ini juga lagi berusaha gitu. Ya. Jangan kamu datang-datang saja lihat, wah udah punya mobil, udah punya rumah, padahal saya yang capek. Kamu datang untuk menikmati. Jadi ada beberapa yang sudah tercerahkan, di mana ada beberapa yang oke, silaturahmi. Padahal sebenarnya dia udah tahu kondisi orang-orang ini yang hanya mau memanfaatkan dari segi finansial dan dari segi apa dibilangnya kesepian. Ya, saya kesepian karena pasanganku begini. Ya, padahal alasan silaturahmi, padahal ingin triparty. Seolah-olah masih mau menunjukkan bahwa dia tuh orang baik gitu. Padahal niatnya udah jahat, udah ketahuan bahwa nih orang tidak baik. Latar belakang dari dirinya aja udah mau berniat jelek. Ya walaupun mungkin dengan kata silaturahmi. Silaturahmi kita nggak boleh putus. Ya, ada beberapa seperti gitu. Ya, tapi bukan berarti orang silaturahmi saya bilang semua modus ya, tidak. Tetapi ini khusus untuk readingan ini seperti gitu. Dimana dia mungkin chat ya, tanya-tanya kabar, terus mungkin like, love di sosial media kamu atau komentar-komentar di sosial media kamu, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa berikan sinyal gitu ya, sinyal-sinyal bahwa apakah keinginan dia tuh masih apakah dirinya itu masih diinginkan olehmu. Dimana ya kalau kamu memberikan balasan gitu atau menanggapi komentar-komentar dia dan kondisinya kamu flat. Sehingga dia merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saat ini saya nggak diinginkan lagi gitu. Ya dia masih mengharapkan, tetapi ya dia juga tidak bisa memaksa, ya karena ini orang kan orangnya cepat bosan ya. Saya merasakan energinya orang-orang Mokondo cepat bosan ya. Ataupun ya wanita juga ada cepat bosan, di mana ya kalau ada duit abang disayang ya, kalau nggak ada duit abang ditendang gitu. Ataupun sama laki-laki kalau istrinya atau pasangannya udah melar, dicari dengan yang bening-bening, yang seksi, bohai ya. Nah itu ya. Tapi pada saat kamu sudah bening, bohai, mau datang, padahal kemarin dia menyakitimu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya cari muka gitu ya. Cari muka seolah-olah mau menunjukkan bahwa dia ini orang baik, dengan senyuman, dengan sapaan ya. Padahal dia tidak tahu bahwa dulu dia mengkhianatimu. Kamu terluka karenanya. Ya. Seolah-olah Dukin paling ganteng, paling baik, ya seolah-olah nggak ada masalah gitu. Ya. Nih. Karena dia melihat kamu sudah baik-baik saja. Apalagi di sini ada beberapa yang mungkin masa lalu kamu, dalam artian mungkin kamu sekarang sudah janda atau duda ya. Dia mau datang. Mungkin dia merasa bahwa ya janda selalu di depan, duda selalu di depan gitu. Ya. Artinya kondisinya selalu di depan, artinya kamu sudah bisa lebih baik dibandingkan waktu dulu gitu, dari segi finansial dan dari segi dari segi finansial, dari segi penampilan dan dari segi pengalaman ya. Pengalaman mungkin pengalaman di ranjang mungkin seperti gitu ya. Jadi nggak perlu malu-malu ya kalau latar belakangnya janda dan duda ya. Ya intinya seperti gitu, tapi yang paling utama adalah mapan dan penampilan. Urusan ranjang ya nantilah, yang penting dua itu dulu ya, yang mana saya memperlihatkan ke orang-orang juga. Saya balik ke mantanku gitu. Tapi pada saat nanti kamu jelek lagi ya dia pergi ya. Karena dia punya banyak pilihan. Di sini ada Seven of Cups. Dia mau memilih-milih ya mana yang terbaik. Kalau kamu yang terbaik ya di situ. Nanti kalau ada yang lebih terbaik dari dirimu ya dia pindah. Tadi kan saya bilang dia orangnya bosan-bosanan. Tetapi ya itu, dia masih mengenang kamu. Dimana kamu kalau dikenang berarti kamu ada dari sisi yang terbaik dari pilihannya. Saat ini ya. Karena kalau bicara ke depan lagi ya mungkin dia masih bersamamu ataukah sudah berpaling dengan yang lebih dari dirimu. Nah ini kondisinya saat ini dia merasa kamu yang terbaik dari yang terbaik gitu. Ya,
Yang mana dulu dia sia-siakan, yang mana dulu dia hancurkan. Sekarang kamu sudah kaya, kamu sudah seksi, kamu sudah wangi, kamu sudah bening, ya. Kamu sudah perawatan, sudah pergi jalan-jalan, sudah pergi ini itu, ya. Dimana dia cuma duduk dia mangut-mangut aja, meratapi nasibnya. Mungkin dia nggak punya duit, ada hutang, pusing dengan pasangan, belum lagi dengan dia punya kewajiban-kewajiban, pekerjaan, ya. Jadi ya dia merasa bahwa hidupmu sekarang jauh lebih baik, seolah-olah kayak macam saya mau hidup nih, numpang hidup di dia lagi supaya hidupku lebih baik sama seperti dulu gitu. Nah ini kondisinya dia ingin datang di mana ya dia mau mendapatkan kehidupan yang nyaman, di mana dia menjadi kasarnya benalu dari dirimu. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang mana hasil karyamu, hasil kerja kerasmu, hasil keringatmu. Dia tinggal menikmati. Di mana saat ini ya dia capek untuk bekerja. Ini kamu mendapatkan laki-laki pemalas memang di sini. Ya ada beberapa seperti itu, atau perempuan yang memang matre. Tapi dari kondisi matre di sini ada beberapa yang lebih ke realistis gitu. Kalau wanita ya, karena kodratnya wanita memang perlu dipahami, perlu dimengerti, dan perlu diberi gitu. Tetapi kalau di sini kamu terkoneksi dengan laki-laki pemalas, ya itu sangat luar biasa menderitanya kamu. Kalau seandainya kamu wanita. Karena ada beberapa yang hanya terkoneksi dengan laki-laki mokondo. Akhirnya kamu menderita. Pada saat kamu tidak punya apa-apa, ya dia pergi bye. Karena dia mau mencari orang-orang lainnya yang bisa memberikan penghidupan yang layak untuknya. Dimana memang dia dasarnya pemalas. Ada yang tidak dinafkahi, dia merasa biasa aja kok. Kamu kan punya duit, kamu kan kerja. Ya gak apa-apa, saya gak nafkahi. Padahal sebenarnya dia pemalas, malas kerja. Bukan karena bicara kamu kerja dan kamu punya duit. Tetapi memang niatnya gak mau diperepotkan. Nah ini kondisinya seperti itu. Jadi ada beberapa yang sebenarnya semesta sudah berikan petunjuk, tetapi terkadang gak ngeh. Masih oh ya ini karena cinta. Ya karena kamu punya amunisi. Coba kalau kamu gak punya amunisi, sudah ditinggalin dari dulu. Karena mereka merasa bahwa cinta ini bersyarat. Ya, cinta ini saya dapat apa, kamu dapat apa, seolah-olah bisnis. Nah itu, tapi saya lihat di sini ada beberapa yang memang sudah tercerahkan, di mana oke, saya akan lebih fokus pada diriku, keluargaku, orang-orang yang mencintaiku dibandingkan kamu nggak peduli saya. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang saya lihat sudah tercerahkan, lebih ingin mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Kalaupun dia datang kembali ya anggap aja angin lalu. Tetap dimaafkan, tetapi ya kamu tidak bisa seperti dulu lagi, dimana ya koneksi saya bersamamu cukup ada pembatasan gitu, tidak seperti dulu yang mana betul-betul saya menyayangimu, mencintaimu, memberikan semuanya padamu, tapi sekarang enggak, ada batasan, karena ya itu sudah mengetahui karakter dari dirinya yang palsu. Oke ya, jadi seperti gitu ya, dimana saat ini energinya dia masih mengingatmu saat ini. Ada orang masa lalu yang mengingatmu saat ini dan ingin ya setidaknya memberikan sinyal agar kamu bisa mengerti akan dirinya, dimana dia ingin kembali kalaupun diizinkan olehmu. Tapi kalau kamu tidak mengizinkan, juga dia nggak mau gitu. Ini juga ada teman lama ya, teman rasa pacar ya selingkuh gitu ya, dimana teman tapi karena mungkin ya dibilang mungkin kamu sudah jauh dari teman kantor gitu, akhirnya dia mau ngajak-ngajak selingkuh. Nah ini ada seperti gitu juga ya, walaupun mungkin bukan mantan, tetapi ya kamu udah tahu karakternya, hidung belang ya, mau ngajak-ngajak nih ya. Jadi seperti gitu ya, dimana dia lagi mengingatmu saat ini atau mengenang masa lalu, dimana kamu bisa memberikan kehidupan yang baik untuk dirinya. Dan dia mau mengulangi itu, dimana kamu sudah tercerahkan untuk ya setidaknya membatasi, jangan sampai ada yang memberikan kehidupan atau pengulangan hidup yang dramatis seperti di masa lalu. Jadi itu dijadikan pelajaran untukmu supaya jangan terkoneksi lagi dengan orang-orang yang toksik. Oke, jadi itu yang saya rasakan ya energinya saat ini, orang-orang yang mau kembali, orang toksik ini mau kembali ya. Ini bukan hanya dari segi pertemanan, dari segi tripartit, tapi juga di sini ada beberapa dari segi hubungan ya. Tapi di sini juga ada dari segi pertemanan ya, dimana mungkin dulu mereka tidak lihat kamu, tapi dia lihat sekarang kamu punya uang ya. Ada beberapa teman-teman yang dulu tidak menganggapmu apa-apa, tiba-tiba baik. Nah ini hati-hati juga. Kenapa? Karena ada
yang dia inginkan ya. Tapi ini lebih koneksinya tadi saya bilang di pasangan ya, di orang masa lalu. Tetapi di sini juga ada beberapa yang dimana ya sahabat-sahabat, dimana dia lihat kamu sudah up ya, dia ingin berteman begitu. Untuk apa? Mendapatkan koneksi, mendapatkan bantuan, mendapatkan menggolkan apa yang dia inginkan, mungkin asuransi dan apa segala macam, MLM, mengajak-ngajak kamu bisnis, ini padahal mengatasnamakan sahabat gitu. Padahal sebenarnya dia mencari mangsa ya, supaya bisa lolos dengan apa yang diinginkan gitu. Tetapi ya itu kembali kepada dirimu ya. Karena saya lihat di sini ada yang melihat kamu sudah jadi lebih wow. Tetapi ingat, kalau kita di atas jangan sampai mudah ditipu dengan perkataan mereka yang cuman sandiwara ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi ya dari inisial dan zodiaknya, dimana saya sudah menarik energinya di sini ya, dari inisial dulu. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf J, huruf I, huruf R, huruf D, N, O, E, F, G, L, P, K, A, H, dan ada huruf C. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan J, I, R, D, N, O, E, F, G, L, P, K, A, H, dan C ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, kita lihat ya, kalaupun di inisial mungkin tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak, tetapi sebelumnya saya sisihkan dulu yang inisialnya ya. Kita ke zodiak. Oke, untuk zodiak di sini ya, saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, Pisces, ada Scorpio, Gemini, Virgo, Aries, Cancer, Aquarius, ada bintang Taurus. Saya ini dulu rapikan. Bintang Libra. Jadi untuk koneksi zodiak di sini ada Capricorn, Pisces, Scorpio, Gemini, Virgo, Aries, Cancer, Aquarius, Taurus, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.